Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika semester 4 Universitas Labuhan Batu. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang metode transformasi Modi. Metode transformasi Modi adalah metode dalam merubah alokasi produk untuk mendapatkan alokasi produk yang optimal menggunakan suatu indeks perbaikan yang berdasarkan pada nilai baris dan nilai kolom. Cara untuk penentuan nilai baris dan nilai kolom menggunakan persamaan berikut. RI ditambah KJ sama dengan CIJ, di mana keterangannya itu RI nilai baris ke I, KJ sama dengan nilai kolom ke J, CIJ sama dengan biaya pengangkutan satu unit barang sumber I ke tujuan J. Agar dapat memahami, kita masuk ke dalam contoh berikut. Contohnya yaitu suatu perusahaan mempunyai 3 pabrik di WHO dengan kapasitas produksi setiap bulan masing-masing 90 ton, 60 ton, dan 50 ton, dan mempunyai 3 gudang penjualan di ABC dengan kebutuhan tiap bulan masing-masing 50 ton, 110 ton, dan 40 ton. Biaya pengangkutan setiap ton produk dari pabrik WHO ke gudang ABC adalah sebagai berikut. Dengan biaya tersebut, kita tahap awalnya mencari dengan metode sudut barat laut atau pojok kiri atas. Dengan pojok kiri atas ini, kita dahulukan mengisi kotak pabrik W ke gudang A. Jadi kapasitas di gudang A ini 50 dan kapasitas pabrik W itu 90. Maka kita pilih yang paling terkecil yaitu 50. Begitu juga di gudang B, karena di bawah 110 di kapasitas pabrik W 90, karena udah digunakan 50 tadi, maka kita masukkan saja nilai 40 agar memasukkan kapasitas di pabrik W. Di pabrik W gudang C kenapa kosong? Karena udah terpenuh kapasitas pabrik tersebut. Begitu juga di pabrik H, pabrik O di gudang A. Kenapa kosong? Dikarenakan sudah terpenuhi kapasitasnya. Karena sudah terpenuhi nilai kapasitas dari pabrik W ke gudang A, ke gudang B, dan ke gudang C, dan juga telah terpenuhi pabrik H ke gudang A, pabrik O ke gudang A, maka kita turun ke bawah karena pojok kiri atas yang atas itu, yang bagian ini sudah terpenuhi. Karena di atas tadi udah 40, maka turun ke bawah, kita lihat di pabrik H kapasitasnya 60, maka kita isi 60 karena batas dia 60. Lalu kita turun ke bawah di pabrik O ke gudang B, kita isi 10 karena sisa di kebutuhan di gudang B 110. Lalu kita isi ke samping 40 karena batas dari gudang di C, kebutuhan gudangnya 40. Maka biaya alokasi pertama ini berjumlah 3.260. Kita lanjut ke tahap kedua. Sekarang kita menentukan nilai baris dan kolom.
baris pertama selalu diberi nilai 0. Nilai baris W sama dengan RW. RW sama dengan 0 karena dia baris pertama. Lalu nilai baris yang lain dan nilai semua kolom ditentukan berdasarkan persamaan. Dari persamaan tersebut dapatlah nilai KA 20, nilai KB 5, nilai RH sama dengan 15, nilai RO sama dengan 5, nilai KC sama dengan 14. Sekarang kita masuk ke tahap ketiga. Tahap ketiga menghitung indeks perbaikan dan memilih titik tolak perbaikan. Indeks perbaikan adalah nilai dari kotak yang kosong. Kotak kosong yang ada yaitu WC, HA, HC, dan OA. Indeks perbaikannya sama dengan CIJ dikurang RI dikurang KJ. Maka dapatlah nilai WC, HA, HC, OA. Dengan nilai tersebut, nilai yang paling min adalah titik tolak perubahan. Karena titik tolak perubahannya dari HA, maka kapasitas kebutuhan gudangnya 50, kita isi 50 HA. Di HB, karena kapasitas di pabrik H60, maka sisanya 10. Naik ke atas, kapasitasnya setelah 10, maka nilai WB sama dengan 90, supaya kapasitasnya 110. Karena sudah didapat perbaikan alokasi, biaya pengangkutan untuk alokasi tahap kedua ini sebesar total jumlahnya yaitu 2.260. Dan sekarang maka kita mencari apakah tidak ada nilai negatif atau ada di indeks. Maka kita ulangi langkah-langkah tersebut di atas, mulai langkah 2 sampai diperoleh biaya terendah, yaitu biaya sudah tidak ada lagi nilai indeks yang negatif. Dari persamaan ini dapat kita tuju bahwa nilai KB sama dengan 5, nilai RH sama dengan 20, nilai KA sama dengan 15, nilai RO sama dengan 10, dan nilai KC 19. Indeks perbaikannya yang tadi ada kotak kosong yaitu WA, WC, HC, dan OA. Kita cari indeks perbaikannya, maka dapatlah nilai WA 20, WC min 6, HC min 19, dan OA 20. Maka titik tolak perubahannya yaitu nilai paling min yaitu min 19. Dengan alokasi baru ini, dapatlah biaya pengangkutan untuk alokasi tahap ketiga sebesar 2070. Sudah didapat biaya pengangkutan alokasi ini, maka kita cari tahu apakah nilai indeksnya ada bernilai negatif atau tidak. Dengan mengulangi langkah yang sama, ternyata masih ada nilai negatif pada kotak kosong yaitu WC. Dengan alokasi baru ini, dengan indeks perbaikan tadi, maka didapat alokasi tahap keempat ini sebesar 1890. Lalu kita buktikan juga apakah ada nilai negatif atau tidak. Karena tidak ada nilai negatif lagi, maka dapatlah alokasi tahap keempat ini merupakan alokasi optimal karena indeks perbaikan pada kotak kosong sudah tidak ada yang bernilai negatif. Sekianlah video dari presentasi saya. Terima kasih.